bahas tentang generalized likelihood test begitu. Eh, Masih sambungan dengan yang kemarin, tetapi bedanya adalah di sini itu bahwa distribusinya atau perubahan acaknya adalah perubahan acak kontinu ya. Sebentar, saya belum mengaktifkan. Ini banyak yang harus dibuka-buka ini sebentar ya. Oke, Oke, Ibu izin share materinya. Sudah nampak belum ya? Sudah terlihat. Sudah, Ibu. Benar. Aduh. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini yang materi kita yang terakhir, kita masih di kisaran dengan generalized likelihood ratio test, uji nisbah kemungkinan umum begitu, tetapi untuk perubahan acaknya adalah perubahan acak kontinu. Lemanya masih sama, yang kita pakai yaitu lema NP atau Neyman Person. Ini eh, di mana dia merupakan suatu metode untuk menghasilkan uji. Ujinya adalah uji paling kuasa. Hipotesisnya adalah hipotesis sederhana biasanya. Nah, biasanya juga disebut itu adalah uji paling kuasa seragam. Untuk hipotesis alternatif yang berbentuk adalah hipotesis komposit atau satu arah, ya. Nah, kemudian eh, dia digeneralisasi uji Neyman Person ini dan memberikan pengujian yang banyak dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian eh, ini secara definisinya juga pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya sebetulnya. Kalau misalnya saya katakanlah punya sampel acaknya saya berukuran N, katakanlah ini X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, ini sampel acaknya saya, yang dia tentu saja identik dan saling bebas atau independen. Nah, di mana masing-masing X1, X2, X3, dia dari sampel acak, dia memiliki poba-poba acak. Poba-poba acaknya tentu saja memiliki fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang. Sehingga X1, X2 sampai dengan Xn ini dia memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Ini join PDF. Katakanlah join PDF-nya yaitu Fx. Oke. Untuk theta, theta itu adalah parameter dan theta itu merupakan anggota dari ruang parameter omega. Kemudian katakanlah saya punya hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang membagi dari ruang parameter omega menjadi ruang parameter omega 0 dengan ruang parameter omega 0 komplement atau yang saya sebut sebagai ruang parameter omega dikurang omega 0. Nah, kemudian rasio kemungkinan umum atau generalized likelihood ratio itu didefinisikan sebagai berikut ini. Ini yang pekan lalu juga sudah. Cuma bedanya yang pekan lalu adalah pembacaknya adalah diskret contoh-contohnya. Sama ya, rumusnya masih sama. Dan pekan lalu juga saya sudah sampaikan bahwa yang di pembilang ini adalah fungsi kepekatan peluang gabungan, yaitu fx1, x2, x3 sampai dengan xn, di mana nilainya adalah yang menghasilkan suatu nilai theta. Theta itu merupakan anggota dari ruang parameter omega 0, berarti diambil dari hipotesis nolnya, yang membuat fungsi ini adalah fungsi fx theta itu adalah maksimum. Oke, jadi numerator atau pembilangnya adalah diambil dari theta, tetanya diambil dari si H0-nya. Nah, dibagi dengan fx theta, yaitu fungsi kepekatan peluang gabungan.
fx1, x2 sampai dengan xn. Nah, tetapi parameternya adalah theta topi. Theta topi ini adalah suatu penduga parameter yang menyebabkan fungsi fx itu maksimum sepanjang dari keseluruhan baik dari H0 maupun H1. Jadi kalau pertemuan lalu Ibu bagi gitu ya, misalnya di sini, nah ini punyanya misalkan katakanlah ini omega 0, terus yang di sini katakanlah ini adalah omega 0 komplement, atau kita sebut sebagai omega 0, omega dikurang omega 0, begitu. Nah, yang eh, apa, atau kita sebut ini sebagai omega komplement, omega komplement. Nah, dia maksimumnya dari yang penyebut itu kesemuaannya ini, kesemuaan keseluruhannya. Ini yang untuk penyebut, sedangkan yang untuk pembilangnya dia ngambilnya cuma yang ada di sini saja. Nah, itu punyanya si Hanol saja. Nah, biasanya bentuk lainnya sudah saya sebutkan juga di pertemuan sebelumnya bahwa fungsi distribusi peluang gabungan atau joint probability density function itu bisa saya nyatakan sebagai L besar atau fungsi kemungkinan, makanya disebut sebagai likelihood ratio, begitu ya. Nah, fungsi kemungkinannya adalah di sini ada sebut omeganya kayak W gitu ya, omega theta. Jadi dia adalah penduga parameter yang menghasilkan maksimum, tapi untuk sepanjang di wilayah nol saja. Sedangkan pembilangnya adalah kita sebut sebagai fungsi kemungkinan L besar, tapi omeganya omega seperti ohm begini. Dan itu untuk keseluruhan dari eh, seluruh dari ruang parameter. Oke, itu sudah saya sampaikan di pekan lalu. Nah, lalu ini kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa theta topi itu merupakan penduga kemungkinan maksimum dari parameter theta. Kemudian theta topi itu merupakan kemungkinan maksimum em, ketika H0-nya bernilai benar. Jadi katanya kita akan memaksimumkan, jadi theta topi dan theta topi 0 itu adalah diperoleh dengan memaksimumkan masing-masing fx berdasarkan ruang parameter omega dan ruang parameter omega 0. Tadi saya sudah jelaskan ya yang ini ya. Ini sudah saya gambarkan di sini. Oke. Nah, kemudian ini juga sudah Ibu jelaskan juga bahwa di pertemuan terakhir bahwa nilai dari rasio itu, katakanlah lambda, lambda itu merupakan fungsi dari X, eh, katanya kriterianya adalah tolak H0 apabila nilai lambda X itu hasilnya kurang dari sama dengan K. Sedangkan K itu kita sebut sebagai apa namanya nilai kritis begitu, dan nilainya itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Oke, sama ya. Ini contoh soal, ini contoh soalnya, kok geser ya. Ya. Ini contoh soal yang pertama yaitu misalkan saya punya X1, X2, X3 sampai dengan X36. Jadi kalau ditanya berapa ruang sampelnya ada sejumlah 36. Sampel size-nya adalah sejumlah 36. Jadi sampel size-nya aku nggak mau ya. Bentar, nggak jalan. Lock screen saya jalan kok. Oh, nggak mau ya. Jadi sampel size saya ada sejumlah 36. Oke, dari sini. Nah, kemudian katakanlah saya dari sampel size ini diambil dari jadi sampel acak saya diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Normalnya normal berapa? Normalnya dia mengikuti I- distribusi normal dengan rata-ratanya Mu. katakanlah min. Kenapa? Iya, minnya mu ya. Iya, tapi ini yang di Ya, kemudian variasinya marginnya katakanlah mu. 1. Nah, kemudian di sini saya punya hipotesis. Hipotesis saya composite versus composite. Oke.
Nah, kalau teorema Neyman-Pearson biasanya H0-nya adalah hipotesisnya sederhana. Tapi kalau generalized Neyman-Pearson dia bisa saja dia komposit versus komposit. Nah, di sini dia bilang tentukan daerah kritis likelihood ratio test dengan nilai alfanya adalah 5%. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua dia bilang eh, apa yang dapat disimpulkan katanya jika dari sampel acak itu diperoleh rata-rata katanya rata-ratanya yaitu 6,3. Apa sih yang bisa disimpulkan kalau kita punya, katakanlah katanya kalau X barnya kita 6,3. Apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Oke, jadi ada dua begini soalnya. Nah, yang pertama berarti kan kita sudah tahu hipotesis. Hipotesisnya saya kan katanya eh, apa namanya mu-nya kurang dari 6 dan mu-nya lebih dari 6. Jadi dia sudah membagi ya. Dia sudah membagi dan saya punya ini eh, apa namanya distribusi normalnya nilai tengahnya adalah mu. Nah, terus berarti saya harus membagi. Saya tahu bagaimana cara membaginya, yaitu kan kita tahu kalau distribusi normal, nilainya kan adalah mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Oke, jadi mu itu terletak antara minus tahingga sampai dengan tahingga. Nah, pada saat katanya hipotesis nolnya adalah mu-nya kurang dari sama dengan 6, H1-nya adalah mu-nya lebih dari 6, maka tentu saja saya tinggal buatnya kayak begini. Jadi kayak misalnya saya punya katakanlah nih kayak gini, misalkan katakanlah di sini mu-nya sama dengan 6 begitu. Berarti dari sini kemari ini punyanya si H0. Dari sini kemari ini punyanya H1. Oke. Jadi di sini eh, punyanya si mu kurang dari sama dengan 6. Kemudian di sini ini punyanya H1. Yang garisnya tegak-tegak saya arsir, yaitu mu-nya lebih besar dari 6. Kesemuaannya dari minus tahingga sampai dengan tahingga itu adalah ruang parameter omega. Oke, jadi dia bagi dua. Nah, sehingga saya bisa tulis bahwa katakanlah punya omega, omeganya bentuknya W begitu, di mana mu-nya kurang dari sama dengan 6. Itu ruang parameter H0. Ini punyanya H0 ya, ini punya H0. Nah, sedangkan ruang parameter seluruhnya tentu saja kita punya katakanlah omega, omeganya yaitu si mu-nya mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Tadi saya sudah gambarkan di sini ya. Mulai dari minus tahingga sampai tahingga, mu itu punyanya H0, berarti mu-nya kurang dari sama dengan 6, berarti dari minus tahingga sampai dengan 6. Terus sisanya berarti punyanya H1, mu-nya lebih dari 6. Gabungan dari minus tahingga sampai tahingga itu punyanya omega, total. Oke, dari situ oke ya. Nah, kemudian, bentar ya. Oke, di sini Ibu lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa tadi dari soal katanya bahwa sampel sejumlah 36 itu diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal mu,1. Sehingga kalau mu,1 maka FKP-nya adalah ini. Oke, diambil dari yang umum ya bahwa fx, mudah-mudahan kalian ingat ya, sama dengan 1 per sigma akar 2 pi gitu ya, dikali E pangkat min setengah
dikali X dikurang mu dibagi sigma dikuadratkan. Nah, ini kan kalau dia bawa X-nya berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Oke, bentuknya dia begitu. Nah, sekarang kalau misalnya X-nya sama dengan sorry kok sama dengan. Kalau X-nya berdistribusi normal mu, koma satu, berarti kan variansnya sama dengan satu ya. Tinggal kalian ganti saja satu. Kalau variansnya sama dengan satu, berarti sigmanya juga sama dengan satu ya. Akar dari satu. Waduh, sama dengan satu. Oke, sehingga kita masukkan ke sini nilainya, masukin ke sini, maka ganti sigmanya dengan satu, mu-nya tetap mu, maka dapatlah satu per yang bawah ini. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelaskah? Jadi hasilnya satu per akar 2pi dikali E pangkat min setengah, dikali X dikurang mu, dibagi satu, dikuadratin. Jadi hasilnya sama aja begitu. Sampai situ oke? Ada yang mau Oke, ditanyakan? Bu. Oke, Bu. Oke, Aman Bu. ya? Aman. Nah, terus setelah itu eh boleh dinyatakan juga dalam bentuk begini kan? Jadi satu per akar 2pi itu bisa dituliskan sama dengan 2pi pangkat min setengah. Betul ya? Dikali E pangkat min setengah X dikurang mu dikuadratkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Oke. Bentar ya. Sorry, saya izin ke belakang bentar.
Oke, mohon izin ya. Mohon maaf Ibu lanjutkan. Nah, di sini kan kita dapat kalau tadi itu, halo, halo, cek suara Ibu terdengarkah? Terdengar, Ibu. Oke, kalau tadi kita, kalau tadi kita sudah dapat, ini sorry kok, ini banget sensitif banget ya. Kalau tadi kita sudah dapat ini FKP-nya, FKP-nya sudah dapat, berarti kita dapatlah fungsi kemungkinan atau likelihood function-nya, kan? Atau joint probability function-nya kan kita sudah dapat nih. Fx1, x2, x3 sampai dengan xn dengan parameternya mu, tentu saja dia merupakan hasil kali ya. Hasil kali dari fxi, i-nya mulai dari 1 sampai n. Berarti kita kali-kaliin aja semua itu 2pi pangkat min setengah dikali 2pi pangkat min setengah dikali 2pi pangkat min setengah sebanyak n kali, maka dapatnya 2pi pangkat min n per 2. Ada masalah kah? Enggak ya? Semoga nggak ada masalah ya. Terus ini bilangan eksponensial kemudian dikali-kali tentu saja pangkatnya bertambah di jumlah ya, berarti maka ada notasi sigma. Sampai sini ada masalah? Clear kah? Clear, Ibu. Oke. Nah, tadi saya sudah membagi ya. Tadi sudah saya gambarkan. Jadi nilai distribusi kita mu itu kan mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Kemudian katakanlah ada nilai 6 katakanlah. Misalnya saja nilainya kita adalah 6. Nah, 6 itu dari hipotesis. Mu-nya kurang dari sama dengan 6 dengan hipotesis satunya adalah mu-nya lebih dari 6. Nah, saya punya kasus. Kasusnya saya tentu saja, em, misalkan saja si 6 itu posisinya ada di kirinya mu tengah-tengah ya. Mu tengah-tengah itu adalah penduga kemungkinan maksimumnya. Jadi yang di tengah ini katakanlah kita punya mu topi gitu ya. Mu topi itu adalah penduga kemungkinan maksimum yang membuat fungsi L itu adalah paling maksimum. Nah, katakanlah di kasus yang ini 6 itu ada di sebelah kirinya. 6 itu ada di sebelah kirinya. Oke. Sehingga di sini saya berarti kalau posisinya adalah bentuknya yang begini kasusnya, ini kasusnya, di mana 6 itu dia berada di sebelah kiri dari mu topi, dari X bar katakanlah, maka kan saya punya H0 itu dari sini sampai sini. Dari minus tahingga sampai dengan 6. Sekarang saya tanya, fungsi kemungkinan ini itu yang paling maksimum dari mulai minus tahingga sampai 6, berapa nilai nilai parameter mu yang menyebabkan dia paling maksimum? Dari fungsi ini nih yang saya merahin. Nah, itu dia maksimumnya pada saat kapan? Pada saat mu-nya sama dengan 6, betulkah? Betul. Ya, Bu. Dia paling tinggi ya di sini ya. Oke ya? Mungkin dengan mematok yang maksimum di H0 itu sendiri ya kan? Ya, di H0-nya saja. Kalau di H0-nya saja mulai dari minus hingga sampai 6, maka fungsi yang mu yang menyebabkan fungsi itu paling maksimum adalah di mu-nya sama dengan 6. Betul kan? Maka saya punya L ini fungsi kemungkinan untuk omega topi. Omega topinya berarti di sini saya punya bahwa omega topi saya adalah 6. Oke, karena dia yang menyebabkan yang paling tinggi mulai dari minus hingga sampai dengan 6 atau punyanya si H0. H0 kan mu kurang dari 6. Oke, mu kurang dari 6 berarti mulai minus hingga sampai 6 yang menyebabkan paling tingginya maksimum dia fungsi itu adalah pada saat mu-nya sama dengan 6 atau yang kita sebut sebagai omega topinya 6. Maka kita tinggal substitusikan. Dari sini substitusikan bahwa ganti mu-nya dengan 6. Maka kita punya 2pi pangkat min n per 2 dikali E pangkat min setengah sigma I mulai dari 1 sampai dengan N XI dikurang 6 dikuadratkan. Oke. Nah, terus di sini itu sudah dapat kita L omega topi. Sekarang saya tanya, fungsi ini
Fungsi L ini yang digambar ini yang sekarang saya kasih kuning, mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Dia maksimumnya kapan? Terjadinya pada saat kapan? Titik puncaknya terjadi pada saat kapan? X bar. Mu-nya sama dengan X bar, betul ya? Kan kita dapat mu topi itu sama dengan X bar ya. Dari MLE ya, kan kita tahu tuh penduga kemungkinan maksimumnya adalah X bar kan? Mu itu kan diduga oleh X bar ya, kalau kita pakai MLE. Betul kan ya? Kan kita sudah pernah bahas itu. Nah, sehingga kita dapat berarti yang menyebabkan fungsi kemungkinan itu maksimum mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga adalah pada saat omega topinya itu adalah sama dengan X bar. Maka saya punyalah fungsinya. Fungsi kemungkinan untuk parameternya dari mulai minus tahingga sampai dengan tahingga, yaitu tinggal diganti substitusi bahwa mu-nya diganti dengan X bar. Maka saya punya 2pi pangkat min N per 2 dikali E pangkat min setengah sigma I mulai dari 1 sampai dengan N, XI dikurang X bar dikuadratkan. Sampai sini oke? Jadi saya sudah punya L omega topi dengan L omega besar ya saya nyebutnya ya, yaitu ohm. Sampai situ, oke ya. Nah, selanjutnya, selanjutnya ini, sebentar ya, ada telepon lagi sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, yes, gimana Prof?
Oke, mohon maaf ya, ada telepon dari staf ahlinya Wakil Rektor ya. Oke, Ibu lanjut ya. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang di sini saya kita kan dia bilang dari Riemann person itu tolak katanya H0 apabila lambda itu kurang dari sama dengan K. Nah, sedangkan kita sudah punya bahwa tadi nilai lambdanya kita adalah yang ini ya, rasionya. Nah, ketika kita rasiokan, hasilnya kan dapatnya ini, si L omega topi dibagi L omega besar topi, kan nilainya adalah ini. E pangkat min N per 2 dikali X bar dikurang 6 dikuadratkan. Dari sini ya, ini kan ada yang coret-coret nih. Ketutupan, saya bolak-balik jadinya nih. Nah ini dibagi ini, jadi kalau saya cari rasionya, ini kayaknya ada step yang terlewat ya. Cari rasio dari sini. Nih, berarti kan ini yang sini dibagi sini. Berarti kan saya bisa ini coret-coret ya, habis ya. Betul ya? Nah, lalu saya kotak-katrik begitu, pangkat min setengah sigma itu saya dibongkar ya. Jadi kalau dibongkar itu nanti dia dapatnya hasilnya adalah seperti ini. Ini kayaknya em, perlu dijelasin detail nggak ya? Nah, saya waduh, kok share-nya jadi hilang. Pen saya udah kelihatan belum ya? Udah, Bu. Udah ya. Oke. Oke. Tadi kan saya punya eh, ini ya, L omega. L omega saya kan terus saya punya L omega besar. Ini tadi katanya 2pi pangkat min N per 2 begitu dikali E pangkat min setengah sigma I-nya mulai dari 1 sampai N dari XI dikurang 6 ya ini dikuadratkan. Lalu kalau yang ini 2pi pangkat min N per 2 dikali E pangkat min setengah dikali sigma XI dikurang eh, X bar ya dikuadratkan. Ini kan ya. Nah, ketika saya merasiokan ini kan berarti ini dirasiokan nih. Nih, rasio. Berarti kan ini boleh dicoret-coret ya, habis ya. Betul ya? Nah, berarti sisanya adalah E pangkat min setengah. Nah, yang sigma ini berarti saya bongkar dulu. Berarti dapatnya XI kuadrat dikurang 12 ya. 12 apa sih? XI ya. Diku, ditambah ya 36. Betul nggak sih? Benar ya. Oke. Dibagi berarti yang di bawah kan E pangkat min setengah. Nanti ada sigma ya. Sigma XI kuadrat begitu dikurang 2 X bar XI ditambah X bar kuadrat. Ini kan? Nah, lalu kan berarti kan ada yang akan bisa hilang ya. Ini dan ini kan bisa hilang ya. Betul nggak? Lalu nanti kalau disederhanakan jadinya seperti yang ada di PowerPoint.
Ini. Nah, apa perlu Ibu tulisin detail? Apa perlu saya tuliskan detail dari mana datangnya ini? Ini. Boleh Ibu, soalnya saya juga masih bingung kenapa sigmanya bisa hilang. Oh, kalau ya sigmanya memang bisa hilang dari sebentar ini ngambilnya dia yang bentuknya tidak ada angkanya. Jadi sampai sini tadi oke ya? Tapi memang kalau secara umum em, apa namanya eh kita kan tinggal punya nih kalau saya tulis dalam bentuk eksponen ya kan saya eh, punyanya si eksponen atau E pangkat begitu ya eksponen dari min setengah. Nah ini kalau saya bongkar ya kalau saya bongkar kan saya dapatnya min setengah dari kan kalau saya buka kurung sigma xi kuadrat atau boleh lah ya sigma xi kuadrat terus ini dia min 12 ya sigma xi ya ditambah atau dikurang ditambah 36 ini kan biar kelihatan bahwa ada yang bisa dicoret. Kenapa mirip? Eksponen dari min setengah dikali em, ini sorry ini juga ada sigma ya betul ya kan sigmanya masuk semua kan ke dalam ya betul ya sigma 36 betul kan sigma xi kuadrat min 12 sigma xi plus sigma ya 36. Nah terus yang ini adalah sigma xi kuadratnya sama sigma xi kuadrat. Terus habis itu min 2 X bar itu kan dia konstan ya. Maka dia kayak skalar dikali sigma XI, gini. Terus habis itu ditambah sigma X Ma, bar. X bar kuadrat ini konstan juga ya. Iya, konstan. Dia juga. Hanya dikunci dari yang paling yang penyebutnya yang pasti yang hanya mengandung XI-nya aja ya. Iya, betul. Nah, terus dari sini kan kita bisa lihat ya. Sebenarnya ada yang bisa dicoret ya. Yang ini kan bisa dicoret nih nanti ya. Bisa kan? Nah, terus kita harus tahu X bar itu rumusnya apa, guys? Sigma XI dibagi N. Betul ya? Benar nggak? X bar itu rumusnya sigma XI dibagi N. Iya. Berarti kalau saya puter, dapatnya sigma XI itu sama dengan apa? N dikali X bar. Iya. Betul? Iya, Bu. Oke. Nah, berarti saya ubah aja. Berarti saya tinggal punya eksponen. Yang atas itu berarti kan min setengah. Saya punyanya apa berarti sisanya? Min 12 dikali
N-nya tadi tuh 36 kan? Sigma XI-nya berubah jadi apa? 6 dikali X bar. Kan gini. Ya, terus ditambah berapa? Sigma 36. 2X bar, 6X bar ya. Min ya. Min 12. Ini kan 6. Berapa? Sigma I-nya mulai dari 1, jadi 36 pangkat 2 kan ini? Ini kan berarti 36 kuadrat kan? 6 kuadrat ya. 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 sebanyak 36 kali. Iya, iya. Betul? Eh, betul. Maaf Bu, itu berarti 36 X bar ya Bu? 36 X bar. Kan tadi sigma XI sama dengan N kali X bar. Enggak, ini. Maksudnya yang ini. Yang sigma 36 ini. Yang di itu Bu, yang min 12. Min 12. Kenapa? Iya, itu kan min 12 dikali sigma XI Bu. Tadi kan sigma XI itu sama dengan N dikali X bar. N-nya 36 ya Bu? Apa emang 6? Oh iya, 36 ya. N, ya benar, sorry. Bukan 6 tapi 36 ya. Gini? Oke? Iya, Bu. Iya. Oke, aman ya. Nah, terus yang di bawahnya juga sama. Jadi kalau kita kotak-katik, ya nanti akan ketemu kok. Jadi ini berarti eksponen dari min setengah gitu. Bawahnya kan berarti sisanya min 2 X bar. Min 2 X bar. Sigma XI. Sigma XI-nya tadi apa? N kali X bar lagi kan? Berarti ini kan 36 kali X bar lagi kan? Betul? Ditambah sigma X bar. Sigma X bar berarti 36 X bar kuadrat. Betulkah? Kan I-nya mulai dari 1 sampai 36. Benar ya? Ingat nggak kalau sigma dari C, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, berarti ini sama dengan N kali C. Nah, pakai yang ini. Ingat notasi sigma. C itu konstanta. Jadi, sigma dari 36. I-nya mulai dari 1 sampai N. Berarti 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 sebanyak N kali. Makanya Berarti jadi 36 kali 36N. 36 ya. Iya, makanya jadi 36 kali 36. 1296 kalau nggak salah ya. Ya, tapi kita nggak butuh dia. Kita butuh angka-angka yang ini aja. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya nggak ada notasi sigma kan? Iya, kayak bersih gitulah. Iya, nah nanti Mungkin kayak tinggal kita sederhanakan. Makanya kita dapat kalau kita sederhanakan nanti dapatnya eksponen. Kalau kita sederhanakan banget-banget gitu ya, nanti dapatnya min n per 2. N-nya kita umumkan lagi. Jadi 36-nya kita umumkan jadi n gitu ya. Dari yang kita ya. Jadi kalau misalnya n-nya kita itu 36 ya berarti 36 per 2 gitu. Kalau dia secara umumnya berarti min n per 2 dikali X bar dikurang 6 dikuadratin. Nah, dengan catatan nih saya buat ya n-nya sama dengan 36. Nah, kurang lebih begitu. min 18 ya berarti E Ya, pangkat min 18 dikali X bar dikurang 6 tutup kurung kuadratkan. kuadrat. Ya, gitu kurang lebih. Oke ya, aman ya. Nah, terus saya sudah dapat itu. Terus, nah ini anggaplah N-nya saya buat secara umum. Saya nggak buat sampai 36 ya. Anggaplah diumumin aja ya. Bahwa di sini kan kita, aduh, di sini kan saya misalkan, katakanlah tadi N-nya ada 36 tadi ya. Nah, sama ya, sudah ya. Oke, katanya tolak H0-nya apabila lambdanya itu kurang dari sama dengan K. Nah, maka saya tulis ini kiri dan kanan saya lenkan biar hilang eksponensialnya. Makanya saya dapatnya begini. Len
pangkat min N per 2 dikali X bar dikurang 6 dikuadratkan kurang dari sama dengan ln K. Maka ln E itu kan berarti 1 ya. Maka di kiri itu udah nggak ada lagi eksponensial. Ln E-nya hilang. Jadi sisanya kan berarti kan pangkat boleh pindah ke depan ya. Ln E-nya 1. Sampai sini oke ya. Berarti yang kanannya tetap ln K. Step ini oke kah? Oke, Bu. Oke ya. Nah, terus habis itu ada min N per 2. Min N per 2 ini mengganggu. Berarti kiri kanan saya bagi dengan min N per 2. Atau, udah ya, saya bagi dengan min N per 2 atau saya kali dengan min 2 per N. Biar dia jadi 1. Jadi kiri kanan saya kali dengan min 2 per N. Karena saya kali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi berubah seperti ini. Jadi X bar dikurang 6 dikuadratkan lebih dari sama dengan min 2 per N ln K. Sampai situ oke stepnya? Oke, Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, sekarang berarti saya dapat dong decision rule-nya adalah tolak H0 apabila nilai X1, X2 sampai dengan Xn, yaitu X bar dikurang 6 dikuadratkan, lebih dari C0. C0 itu apa? C0 itu yang ini. Nih, karena tadi kita sudah pakai K, sekarang kita pakai C aja. Nah, ini. Sama kan? Berarti X bar dikurang 6 dikuadratkan lebih dari, ini tipe ya. Harusnya lebih dari sama dengan ya. C0. Betul? Aman sampai situ? Terus saya buat nih, berarti saya punya X bar dikurang 6 dikuadratkan lebih dari sama dengan min 2 per N ln K. Kalau misalnya saya mau menghilangkan tanda kuadrat di kiri, maka kiri kanan itu ini harus saya pakai notasi harga mutlak saja. Kiri kanan saya mutlakan. Oke, atau misalnya saya pakai definisi mutlak. Maka kalau saya mutlakan, saya dapat X bar dikurang. Ini kan saya dapatnya begini. Pakai definisi harga mutlak ya. Saya pakai definisi harga mutlak, ini definisi harga mutlak. Harga mutlak X bar lebih besar sama dengan C, itu berarti menurut definisinya X barnya lebih besar sama dengan C, atau X barnya kurang dari sama dengan min C. Ini kalau apa namanya, kalau saya mau pakai, sorry, nggak pakai bar ya di situ ya. Nggak bisa back nih. Oke. Sehingga saya ngambil, berarti kalau saya ngambil definisi harga mutlak yang ini, berarti saya dapatnya dia. Ada 2 sama ini. Nah, ada kemungkinan berarti X bar dikurang 6 lebih dari sama dengan akar dari min 2 per N ln K. Atau saya dapat X bar dikurang 6 kurang dari sama dengan min dari akar dari min 2 per N ln K. Aman ya ini ya. Ini kan definisi harga mutlak. Ada yang mau ditanyakan dari definisi harga mutlak? Kenapa dapatnya begini? Karena ngikutin definisi. Tuh. Karena kita pakai eh, dari dia. Nah ini. Jadi kita mau menghilangkan kuadratnya dengan memutlakkan X bar dikurang 6 dikuadratkan itu dimutlakan. Sampai situ oke? Amankah? Aman, Bu. Oke. Oke. Lanjut. Nah, berarti kalau begitu, ya 6-nya saya pindahkan ruasnya, berarti saya dapat X bar lebih besar atau sama dengan 6 ditambah akar dari min 2 per N ln K, atau X bar kurang dari sama dengan 6 dikurang akar dari min 2 per N ln K. Tapi kalian jangan khawatir ya, yang ada di dalam tanda, apa namanya, tanda akar, ini nilainya itu bukan bilangan imajiner ya, walaupun ada tanda negatif di dalamnya. Karena kita ingat nilai K itu terletak antara 0 sampai
1. Oke. Berarti kalau len dari bilangan pecahan kan dia negatif ya. Negatif. Sedangkan nilai n itu selalu positif. Oke, lebih besar atau sama dengan 1. Karena kan sampel harus minimal ada 1 gitu ya. Kalau 0 berarti penelitiannya nggak ada. Sehingga karena n-nya itu positif, nilai k-nya itu antara 0 sampai 1, pecahan, len dari pecahan bilangannya negatif. Dikali negatif, yaitu negatif min 2 per n, maka hasilnya tetap positif. Sehingga bilangan di dalam akar itu terjamin bahwa dia nilainya adalah positif. Jadi bukan bilangan imajiner. Oke? Nah, sehingga saya punya nih penyelesaian. Jadi, uji hipotesis ini memiliki suatu keputusan, yaitu tolak H0 apabila nilai dari X barnya lebih besar atau sama dengan yang ini, 6 ditambah akar dari min 2 per n ln K, atau katanya yang kiri ini. Maka tolak katanya. Yaitu 6 dikurang akar dari min 2 per n ln K. Mu tentu saja ada di tengah-tengahnya. Itu sudah menjawab baru sebagian. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Tadi kan dia bilang kalau misalnya nilai n-nya kita, tadi kan ini baru secara umum ya, n-nya saya kan masih umum tuh dalam bentuk n. Sekarang kalau n-nya saya adalah 36. Lalu katakanlah katanya alfa atau level of significance-nya saya katakanlah 5%. Maka decision rule-nya saya adalah kalau dia tanya, maka besarnya peluang untuk menolak H0, yaitu menolak H0, H0-nya tolak H0 apabila X bar dikurang 6 dikuadratkan lebih besar atau sama dengan C0. C0-nya saya tadi, kita sudah punya C0-nya kita adalah min 2 per n ln K. Oke, jadi C0 di sini yaitu sama dengan min 2 per n ln K. Dia pakainya C0 ya. Oke. Nah, sama dengan besarnya peluang tolak H0 ini adalah sebesar 5%. Nah, untuk katanya X barnya lebih besar dari 6. Nah, kemudian kita kan tinggal kita buat, Anda ingat ada teorema limit pusat. Oke. Kata teorema limit pusat katanya kalau dikurang dengan parameter lokasi dibagi dengan parameter skala, maka dia mendekati distribusinya adalah normal baku. Ini tuh berarti dia akan mendekati normal baku 0,1. Maka cara kerja kita adalah arahnya ke sana. Maka caranya gimana? Ragamnya saya kan tadi itu ragamnya 1 ya. Karena tadi katanya X itu berdistribusi normal mu 1. Oke, berarti saya tinggal dikurang dengan 6-nya sudah dibagi dengan 1 katanya. Nah, terus kalau kiri kanan ini saya kalikan dengan 6. Oke. Terus dari mana 6 itu? Dari sini. Ini kan kalian mungkin bingung ya, kenapa ada 6 ya, Bu? Kenapa ya? Gitu. Bingung nggak sih kalian? Bu, kenapa ada 6? Nah, itu datangnya dari sini. Sebentar. Datangnya dari sini. Kan katanya besarnya peluang tolak H0, yaitu X bar dikurang 6, lebih besar dari atau sama dengan C0, katanya adalah sama dengan 5%. Oke? Nah, lalu kita tahu bahwa dari soal bahwa sampel itu diambil dari populasi yang menyebar normal mu 1. Sekarang saya tanya, X barnya menyebar apa ya? X barnya sebarannya apa distribusinya? Kalau saya punya sejumlah N sampel acak. Apa? X bar apa distribusinya? Normal berapa? 01. Berapa? 01. Kok 0,1? Bukan, Cari bukan. ekspektasi dari X bar, cari varians dari X bar. Berapa ini? Kan Bukan, udah bukan. diajarin. Nah, Berapa? itu Z. Kalau Z-nya ya. Enggak, X barnya apa distribusinya? Ayo guys, apa guys? Distribusi sampling.
Ekspektasi dari X bar, mu. Ragamnya berapa, guys? Sigma kuadrat per N. Berapa? X kuadrat. Berapa? Sigma kuadrat per N bukan, Bu? Per N, Bu. 1 per N. Kok jadi sigma kuadrat? Kan sigmanya 1 nih. Iya, Nah, sigmanya 1, maaf. oke, Sigma sudah? kuadrat per N maksudnya. Iya, bisa. 1 kan? 1 per N. Oke? Sampai situ oke? Iya. Oke, Bu. Oke. Lalu kan kita tahu bahwa N-nya tadi berapa? 36 ya? Iya, Bu, 36. Oke. Berarti kalau saya mu-nya tadi dia bilang 6 kan? 6 kan tadi? Kan dari hipotesis. Mu-nya 6 kan? Iya, Bu. Oke. Berarti itu 6 sudah ada di sana. Berarti saya tinggal apa? Sudah dikurang dengan 6. Berarti dibagi apa dia? Biar dia jadi teorema limit pusat. X bar dikurang 6 dibagi Akar dari 1/36 berarti 1/6 ya. kok akar dari Iya kan ini. akar dari 1/36. Akar dari 1/36. Akar satu. Yes. Jadinya Benar ya? 1/6. Lebih besar atau sama dengan yang kanan juga harus sama dong, harus adil kan? Kan akar dari 1 per N-nya sama dengan 5%. Atau sama dengan 0,05. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke. Lanjut, berarti 1/36 itu berapa sih? 6. Kalau akarnya. 1/6. Per 6, Bu. 1/6. Iya, Bu. Jadinya 6 dikali buka kurung X bar min 6. Yes. Lebih besar sama dengan 6 dikali C0. 6C0. 0,05. Iya. Oke, sampai situ? Iya, lalu ini mungkin eliminasi Aman, Bu. namanya juga ya, kayak hukum cancellation sama juga ujung-ujungnya. Nah, sehingga berarti saya punya dong, makanya ada angka begini. 6 dikali X bar dikurang 6 lebih besar sama dengan 6 dikali C0, akar C0. Sampai situ oke? Oh, tadi tuh akarnya ketinggalan ya, C0-nya ya, ada akarnya ya. Sampai sini aman? Aman, Bu. Aman. Nah, terus tiba-tiba kan kalau sudah dibagi ini kan sama dengan Z ya. 6 dikali X bar dikurang 6 itu sudah sama dengan Z kan? Normal baku kan? Iya, Bu. Oke, nggak boleh coret-coret ya 6-nya dengan yang kanan walaupun ada 6 juga. Karena kan kita arahnya ke normal baku. Oke? Jadi berarti di situ kita, kalau saya balik ya. Kalau saya balik ke sini, kan ini kan sebetulnya ini sudah normal baku ya. Ini Z. Betul nggak? Betul ya. Berarti ini Z. Maka saya boleh tulis peluang Z lebih besar atau sama dengan 6 dikali ini tadi akar ya. Punten, ketinggalan akarnya. Akar dari C0. Sama dengan 0,05. Oke. Sampai situ adakah yang ingin ditanyakan? Makanya dapatnya si Z itu. Sampai situ? Nah, ini kan luasnya adalah 5% terus berapa Z-nya gitu ya. Jadi kan sebetulnya ini tuh sebetulnya distribusi normal begini. Normal begini. Ini ada yang kurang ya. Ini luasnya adalah sebesar alfa. Alfanya berapa? 0,05. Yang mana? Yang ini luas yang diarsir ini. Kan kita hipotesis kita satu arah kanan ya. Hipotesis kita satu arah kanan. Nah, yang di titik ini adalah nilai dari kritisnya. Jadi Z lebih besar dari 6 dikali akar dari C0
itu katanya berarti nilainya lebih besar dari, kalau Z-nya nilainya, sorry, kalau ini katakanlah ini Z-nya, Z alfanya, Z alfanya, katanya kalau Z itu lebih besar daripada Z alfa, alfanya itu 5%, maka tolakkan 0. Nah, sedangkan luas di bawah kurva itu adalah sebesar 0,05. Berapa Z alfa? Berapa Z? Baca tabel ANOVA berapa? Baca tabel ANOVA. Baca tabel Z berapa ini? 1,645 bukan? Baca tabel Z. Oke. Aduh, mengganggu sekali ini. Oh, nih. Iya, Bu. 1,645, Bu. Ya, oke. Coba ya kita lihat ya. Kalau misalnya di sininya 0,05, berarti luas yang diarsir ini 0,47, 4, berapa? 40, sini 5%. Berarti ini totalnya kan ini 50% ya. Berarti yang diarsir 49 ya. 45% ya. Iya, Bu. 45%. 45%. Berarti cari 0,45 ini nih. Antara 0,4495 dengan 0,4505. Hampir ya, yang ini kurang dikit, yang sini lebih dikit. Tarik ke sini berarti dapat 1,64 antara 4 dan 5. 1,645 gitu ya. Aman ya? Kan ini kan biasa ya, yang paling sering dipakai ini 1,645 ini. Nah, dari situlah makanya di sini baik. Di sini makanya sehingga muncul kenapa jadi 6 akar channel itu sama dengan 1,645. Oke, jadi baca tabel dulu. Maka kan kita dapat, oh iya, nilai Z itu titik kritisnya adalah angkanya 1,645. Berarti nilai 6 akar channel itu sama dengan 1,645. Nah, berapa channelnya? Berarti 1,645 bagi 6 dong, dapat dong ini nilainya. Sampai situ oke, dapat nilai channelnya yaitu sebesar 0,075. Berarti boleh saya tulis uji hipotesis ini adalah suatu uji yang tolak H0 apabila nilai X bar dikurang 6 dikuadratkan lebih besar atau sama dengan 0,075. Selesai soal jawaban untuk soal yang A. Sampai situ? Paham ya datangnya dari mana? Jadi ada yang ketinggalan itu tabelnya. Oke, lanjut. Kemudian soal yang B. Dari sampelnya katanya diperoleh katakanlah rata-ratanya 6,3. Oke. Berarti katanya X bar dikurang 6 dikuadratkan. Nah, tinggal masukin rata-rata sampel itu kan X bar ya. Berarti 6,3 dikurang 6 dikuadratin dapatnya 0,09. Nah, 0,09 itu dibandingkan dengan 0,075 itu gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Compare dengan yang atas. Lebih besar, Bu. Lebih besar. Jadi keputusannya apa? Kalau lebih besar dari 0,075, ini kan dia lebih besar daripada 0,075. Jadi keputusannya apa? Tolak. Tolak H0 ya. Ini sudah ada gambarnya di sini. Jadi kalau misalnya 0,09 tuh jatuhnya di sini nih. Ini nih. Nah, ini jatuhnya di daerah penolakan, maka tolak H0. Sampai situ
Ada yang mau tanya nggak? Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, lanjut. Contoh lain ya. Nah, ini em, contoh lain. Ini uji, kalau yang tadi ujinya uji satu arah atau dua arah ya? Soal kita yang pertama tadi. Uji Ini satu arah, Bu. uji satu arah mana? Ke kanan. Oke, uji satu arah kanan ya. Nah, sekarang contoh yang berikut ini uji, waduh, 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 waduh. Ini kok sensitif sekali. Oke, waduh. Ini uji apa? Satu arah atau dua arah? Dua arah, Bu. Dua arah. Oke. Dia bilang ini adalah hipotesis. Hipotesisnya adalah uji dua arah. Theta sama dengan 0 dengan theta tidak sama dengan 0. Masa sih? Bentar ya. Ini contoh dari mana ya? Kayaknya bukan 0 deh. Oh, oh, ini tipe ini. Nggak mungkin kalau 0. Parameternya nggak ada. Ini katakanlah theta sama dengan theta 0 versus theta tidak sama dengan theta 0. Tolong direvisi ya. Saya itu revisi tipe. Nah, kemudian diambil sampelnya berukuran N, X1, X2 sampai dengan Xn. Diambil dari suatu populasi. Populasinya adalah suatu distribusi normal dengan rata-ratanya adalah theta. Dan ragamnya adalah 1. Kalau tadi uji satu arahnya kanan, maka tadi kalian lihat bahwa daerah penolakan H0-nya ada di kanan. Tuh, sudah ada ya, ada di kanan. Ini ya, ada di kanan tuh. Nah, sekarang soal yang kedua ini adalah ujinya adalah uji dua arah. Berarti nanti daerah tolaknya juga mestinya adalah di dua arah. Oke, ada di kiri dan ada di kanan. Nah, kemudian di sini kita disuruh uji hipotesis dengan menggunakan uji likelihood ratio dengan level of signifikannya adalah sebesar alpha. Step yang pertama yaitu kita tahu bahwa omega 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 nolnya adalah theta 0 ya. Ini tipe ini. Ini mestinya theta 0. Oke, bukan 0. Terus omega keseluruhannya tentu saja theta itu mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Maka kita punya tadi katanya X-nya adalah berdistribusi normal, populasinya theta 1. Maka kalau theta 1 berarti rata-ratanya theta variansnya 1. Maka FKT-nya adalah ini. Betul atau enggak? Perlukah saya jelaskan datangnya dari mana? Tinggal ganti aja variansnya dengan 1 atau sigmanya sama dengan 1. Maka saya dapat 1 dibagi akar 2pi dikali E pangkat min setengah X dikurang theta. Karena rata-ratanya adalah theta. Dikuadratkan. Sampai situ oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Lalu saya punya joint probability density function. Saya punya fx1, x2, x3, saya kasih nama x garis bawah dengan parameter theta. Ini berarti adalah hasil kali pi i-nya mulai dari 1 sampai dengan n dari dari 1 per akar 2pi dikali e
pangkat min setengah X dikurang XI dikurang theta dikuadratin. Maka dapatnya begini. Berarti 2pi pangkat min N per 2 atau 1/2pi pangkat N per 2, boleh ya. Dikali E pangkat min setengah, karena dikali, si ini tadi, nih, maka dapatnya sigma XI dikurang theta dikuadratkan. Sampai situ oke? Lanjut. Ini kan dia juga bisa kita tulis sebagai L theta atau fungsi kemungkinan. Kan sama aja. Joint probability density function sama dengan likelihood function. Nah, berarti boleh saya tulis dalam bentuk L theta begini. Sampai sini aman? Terus, Aman, Bu. lalu supremum. Supremum pandang katanya sebagai kalau misalnya fungsi kemungkinan ini dia maksimumnya pada saat di omega nolnya berarti ya pada saat theta nol kan? Ini beneran theta nol atau ini? Itu beneran nol apa theta sih? Sebentar ya, saya takutnya kok dia beneran nol. Harusnya theta nol dong. Ini nol. Oke. Nah, terus kita dapat supremum. Supremum ini kayaknya ada yang typo lagi. Hasilnya apa? Um, oh, parameter kok nggak ada ya? Kayaknya dia salah ini. Saya pakai pen aja ya. Saya pakai pen. Punten. Oke. Pen saya udah nampak. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. H0-nya saya tadi ini katakanlah soal kedua ya. H0 saya tadi katanya theta sama dengan theta 0 versus H1-nya saya adalah theta tidak sama dengan theta 0. Oke. Nah, terus di sini saya sudah punya tadi L theta ya. L theta-nya tadi sudah punya 2pi pangkat min N per 2 dikali E pangkat min setengah X dikurang theta dikuadratin. Sigmanya ketinggalan. Sigmanya ketinggalan. XI dikurang theta kuadrat. Oke. Ini N sampel acak. Kita punya N sampel acak. Nah, terus habis itu kita punya kalau misalnya kita pakai MLE, ini fungsi kemungkinannya katakanlah ini 0. Jadi kalau ini adalah fungsi kemungkinannya, fungsi kemungkinan kok 0 sih? Fungsi kemungkinan ini tentu saja dia akan maksimum pada saat apa? Sama dengan X bar ya. Mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga, MLE-nya tentu saja kita akan mendapatkan dia akan paling maksimum pada saat mencapai maksimum itu pada saat si parameternya adalah X bar. Newtopinya adalah sama dengan X bar. Oke? Nah, terus H0-nya saya itu bentuknya hipotesis sederhana.
yaitu theta sama dengan theta 0. Oke. Sehingga di sini kita punya, kalau dia sama dengan theta 0, H0-nya, kan kita punya, berarti kita punya LW theta. Oke, LW theta sebentar. Theta, theta saya adalah sama dengan theta 0 kalau diambil dari H0. Berarti saya punya LW theta. W tetanya saya adalah sama dengan theta 0, maka saya dapat 2pi pangkat min n per 2 dikali E pangkat min setengah sigma XI dikurang theta 0 kuadrat. Sampai sini oke? Itu supremumnya dia. Sedangkan kalau misalnya secara keseluruhan, maka kita dapat mu topinya adalah sama dengan X bar. Untuk kesemuaannya, dari minus tangga sampai dengan tangga, dia maksimumnya pada saat X bar. Berarti saya dapat L omega besar di sini. Maka sama dengan 2pi dikali E pangkat min N per 2 dikali E pangkat min setengah sigma XI dikurang X bar kuadrat. Oke, maka tentu saja dengan cara yang sama tadi, maka saya akan dapat rasionya X1, X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Ini adalah kalau dibagi di ini kan, diturun-turunin dengan cara yang sama tadi, nanti saya dapat berarti hasilnya adalah berapa ya tadi secara umum? Eksponen, aduh, eksponen secara umum yang tadi ya, sama persis ya. Tadi udah saya turunin min n per 2, X bar dikurang theta 0, dikuadratin. Caranya persis yang tadi, yang pakai angka 366 tadi dan seterusnya. Oke, ini tadi sudah ini dapatnya dari rasio ya, rasio dari sini ke sini. Kalau dibagi nanti disederhanakannya dapatnya begitu. Lalu berarti katanya tolak H0, tolak H0 apabila apa ya, kata teorema Riemann-Persen. Tolak H0 apabila lambda X1, X2 sampai dengan Xn kurang dari sama dengan K. Benar? Iya, Bu. Maka itu akan terjadi apabila di kondisi eksponen dari min n per 2 dikali X bar dikurang theta 0 dikuadratkan itu kurang dari sama dengan K. Oke. Nah, ada yang salah di sini. Oke. Nah, kiri kanan kita lenkan, jadi caranya sama persis seperti tadi. Kiri kanan kita lenkan, maka tentu saja secara umum kita nanti akan dapat bahwa ini min n per 2 dikali X bar dikurang theta 0 dikuadratkan kurang dari sama dengan ln K. Terus kemudian di sini kita akan dapat kalau kiri kanan kita kali dengan min 2 per n, maka kita akan dapat X bar dikurang theta 0 dikuadratkan lebih besar sama dengan tandanya akan berubah menjadi min 2 per n ln K. Oke, atau boleh kita tulis bahwa X bar dikurang theta 0 dikuadratkan ini lebih besar sama dengan C0, di mana C0-nya adalah sama dengan min 2 per n ln K. Sama persis ya, kayak tadi ya, kita hanya beda hipotesis ya, dan kita nggak pakai 3636. Nah, dari sini berarti nanti saya akan dapat kalau di bagian kirinya saya mutlakan, yaitu dari X bar dikurang theta 0, ini dimutlakan, berarti lebih besar atau sama dengan akar dari C0. Oke, itu dia. Karena saya mau menghilangkan
apa namanya kuadrat. Berarti kiri kanan saya akarkan. Nah, kalau yang kanan itu dapatnya diakarkan, kalau yang kiri berarti kita pakai definisi harga mutlak. Nah, kalau harga mutlak berarti saya dapat ini akan terjadi apabila nilai dari X bar dikurang theta 0 itu akan lebih besar atau sama dengan akar dari C0 atau kondisinya X bar dikurang theta 0 itu lebih kecil atau sama dengan min dari akar C0. Oke, ini kondisinya. Sehingga nanti kita akan dapat posisinya bahwa X bar itu akan lebih besar dari theta 0 ditambah akar dari C0 atau X bar itu lebih kecil atau sama dengan theta 0 dikurang akar dari C0. Kalau saya substitusi nilainya C0 itu, maka saya akan mendapatkan kondisi tolak H0 apabila si X bar lebih besar dari atau sama dengan theta 0 ditambah akar dari min 2 per n ln K atau X bar itu kurang dari sama dengan theta 0 dikurang theta 0 dikurang akar dari min 2 per n ln K. Oke, kalau misalnya saya buatkan selangnya, ini selang, katakanlah di sini ada mu, di sini, katakanlah ini adalah X bar sorry, bukan X bar. Theta 0 ditambah akar dari min 2 per n ln K. Yang di kiri adalah theta 0 dikurang akar dari min 2 per n ln K. Oke, ini berarti yang sini sama yang sini. Kalau saya arsir, ini daerah tolak-tolaknya, ini daerah tolak-tolaknya. Oke, itu katanya jadi tolak H0 apabila ini. Jadi suatu hipotesis, kesimpulannya adalah ini uji hipotesisnya adalah suatu ujinya adalah suatu uji yang apabila tolak H0, uji akan tolak H0 bila itu tadi, bila si theta 0 kurang dari X barnya kurang dari sama dengan theta 0 dikurang dari akar dari min 2 per n ln K atau X barnya lebih besar atau sama dengan theta 0 ditambah akar dari min 2 per n ln K. Sampai situ guys, silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyain nggak? Belum ada, Bu. Oke, ini dua arah ya. Nah, sekarang kalau misalnya hipotesisnya saya ganti. Hipotesisnya saya ganti menjadi katakanlah soal ketiga, misalkan H0-nya adalah theta kurang dari sama dengan theta 0. Ini pakai secara umum ya. H1-nya katakanlah tetanya lebih besar dari theta 0. Ini berarti uji satu arah kanan kan? Sama kayak yang contoh 1 sebetulnya. Tapi ini pakainya secara umum. Oke, berarti kasus yang ini adalah apa namanya? Dengan contohnya yang sama persis kayak dengan nomor 1 tadi. Maka nanti kita akan dapatkan di dua buah kondisi, begitu katakanlah kalau X barnya lebih besar dari sama dengan theta 0. Jadi sama kayak tadi persis ya, kalau misalnya ininya normal begini, berarti di sininya X bar itu adalah mu, gitu, mu topinya adalah X bar. Nah, terus kita tuh punya si theta 0, theta 0-nya katakanlah di sini. Nah, di sini theta 0. Nah, kasusnya begini. Ini untuk menjawab dia tadi, sehingga nanti
tolakan nolnya hasilnya adalah bahwa daerah tolakan nolnya ada di kanan nanti di sini. Kalau misalnya sebesar alfa ya, ini 0 nanti. Ini nilai Z alfanya. Nah, tolakan nol apabila, nah sama persis kayak tadi, sehingga nanti hasilnya kita bisa katakan kalau tolakan nol ini adalah suatu uji yang tolakan nol, hasilnya ya, nanti kalian yang turunin ya. Bila tentu saja X barnya lebih besar nanti, lebih besar dari lebih besar dari kan dia pakai tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengannya ya. Lebih besar atau sama dengan theta 0 ditambah akar dari min 2 per N ln K ya. Nah, kayak gini. Cuman satu dia arahnya. Karena kan daerah tolakan nolnya ada di kanan doang. Sedangkan kalau misalnya contoh yang keempat, kalau misalnya H0-nya sama H1-nya, itu H1-nya katakanlah satu arah, tetanya kurang dari theta 0, H0-nya katakanlah tetanya lebih besar atau sama dengan theta 0, begitu ini satu arah kiri. Satu arah kiri, maka tentu saja kasus ini akan berlaku apabila eh, apa namanya eh, langsung aja kali ya. Jadi tolak H0 bila, jadi di sini dia. Nah, yang ini reject regionnya dia ada di kiri. Ini sebesar Z alfa. Maka kita punya ini sebesar alfa. Alfanya berapa persen begitu. Jadi tolak H0 apabila X barnya kurang dari atau sama dengan theta 0 dikurang akar dari min 2 per N ln K. Karena satu arah kiri. Oke, itu ya. Tapi nanti coba dicek-cek lagi ya. Jadi ini kalau misalnya satu arah, dua arah, kalau satu arah ini satu arah kiri, ini satu arah kanan. Kemudian contoh yang sebelumnya adalah dua arah, begitu. Ini adalah contoh yang dua arah uji hipotesisnya. Dan ini untuk ragam dari variansinya diketahui nilainya. Ragamnya diketahui. Kalau ragam nggak diketahui berarti kita pakai T. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Cukup jelaskah? Udah banyak contohnya. Jelas Ibu. Jelas ya. Pusing nggak, Aura? Aman sih Bu. Namanya nggak terlalu ya. Karena Iya. sudah di luringnya sudah ada kemarin masalahnya. Nah, kalau misalnya ini pertama kalinya luring, nah ini bikin sakit kepala. Karena yang kemarin sudah ya, nggak terlalu berat mudah-mudahan. Materinya sampai yang hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? UASnya minggu depan ya, hari Jumat kalau nggak salah, betul? Iya betul Ibu, hari Jumat pagi. Jumat jam berapa ya? Pagi ya? Pagi apa siang ya? Jumat pagi Bu, jam 8. Oke. Oke, baiklah. Silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Ibu maaf saya mau tanya yang tentang UAS. Itu bolehkah membawa cheat sheet atau tabel distribusi atau tabel Z gitu? Tabel bawa ya, karena memang nanti siapa tahu nanti kalian lupa berapa-berapa tabel gitu. Kayak tadi kan ada tabel Z, tabel T gitu-gitu ya. Bawa sih, bawa aja. Tapi tabel sakti itu nggak boleh yang lengkap sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena sudah nggak ada pengujian kan ya. Jadi silakan saja dibawa tabel saktinya. Yang penting nggak ada tulis-tulisan tangannya ya. Tabel sakti itu maksudnya yang sudah di copy aja gitu. Boleh, silakan aja dibawa. Yang penting tabel saktinya nggak boleh Anda coret-coret. Terus em, tabel Z, tabel T, tabel F, tabel apapun silakan bawa dan itu tidak ada coret-coretan. Sama mungkin cheat sheet yang satu halaman A4. Oke. Sama untuk materi hari ini dan pertemuan 14 kemarin itu belum dikirim Ibu.
Mungkin nanti saya mau izin minta sama Kirim yang sekarang pertemuan aja. 14. Aku ini lupa lagi. Mana di mana? Mana di mana? Oh, bentar. Oh, itu bukannya. Coba dicek dong. Belum masuk Ibu saya. Oh, bentar. Itu yang pertemuan hari ini bukan ya? Sambil tolong dicek ya. Untuk materi yang hari ini betul Bu, filenya yang itu. Betul ya. Bentar ya. Pertemuan 14 juga belum. Tinggal yang Pertemuan kemarin yang pertemuan 14. ini 1821. Oke. 1821. Itu sudah? Maaf Ibu, untuk PPT yang kemarin beda Bu sama yang Ibu kirim. Kalau nggak salah warnanya itu putih background. Yang mana lagi ya? Coba-coba. Salah ya? Ulang. Mana aura? Yang mana ya aura ya? PPT atau PDF? PPT atau PDF ya aura? Kayaknya PDF tuh. Yang itu bukan. Sekarang pertemuan ke... Coba deh kamu cek yang ini bukan apa beda lagi. Tuh yang mana tuh? Ibu kirim japri aja ke kamu ya biar nggak pening ya. Kamu dulu yang cek ya. Oh iya baik Ibu. Hmm. Ibu lupa yang mana. Mungkin ada di antaranya salah satunya.
Gimana? Sebentar Ibu, sedang saya cek. Oke. Maaf Ibu, untuk yang pertemuan 14-nya belum ada Bu. Kalau untuk pertemuan hari ini sudah saya kirimkan ke grup. Ah, Yang 14-nya belum pertemuan, ada. ya Serius. 14-nya bukan yang Ibu kirimkan. PDF atau PPT sih? Ah, yang mana? Perasaan sudah loh, itu udah semua. Coba pertemuan ke mana sih? Udah tadi salah satunya udah tahu, Neng. Mana coba ya? Ih, Aura yang mana sih? Ada Ibu, ada sudah, Ada loh mestinya karena semuanya udah ibu kirim. Ah, Aura mah. sudah Ibu. Ini ke lengkap satu tadi. Ada kan? Ada. Aura. Ibu pusing kalau nggak ada. Semuanya udah dikasih. Aman ya? Aman. Aman, baiklah. Yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Aman? Kalian ada tugas apa sih, Aura? Dari ibu? Tugas kelompoknya? Untuk tugas kelompoknya ini Bu, yang merapihkan PowerPoint. Iya, Ya, yang tipe-tipe atau ditambah-tambah gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya? Batas deadline-nya yang lain sudah pada ngumpulin belum, Aura? Eh, kalau yang lain itu biasanya H+1 minggu dari pertemuan sudah pada mengumpulkan, Bu. Cuma Aman karena ya? kelompok 14 ini belum dikirimkan, jadi mungkin baru dimulai dari hari ini. Ya, boleh, nggak apa-apa. Barengan berarti 14 dan 15 ya. Oke, baiklah. Oh, sampai ketemu ya di UAS, insya Allah. Mudah-mudahan Allah banyak memberikan kalian kemudahan, belajar yang benar, belajar yang rajin. Mohon maaf lahir batin kalau selama di dalam perkuliahan ini ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan juga tidak salah konsepnya agar tidak menjadi dosa jariah dan dosa berjamaah buat Ibu. Nauzubillah. Maaf lahir batin ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ketemu di semester lain dengan mata Waalaikumsalam. kuliah yang berbeda ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Artinya saya mendoakan Anda lulus semua mata kuliah ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Ibu Makasih, izin live ya. Bu. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.